Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Selina Ayuni dengan NIM A1C220005 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia baku, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku, dan yang terakhir, pendapat saya sendiri tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Yang pertama yaitu bagaimanakah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional, yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terbagi menjadi 4, yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat perhubungan antar budaya dan daerah. Lalu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terbagi menjadi 4 pula. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi perhubungan nasional, dan yang keempat, bahasa resmi pengembangan budaya dan iptek. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda, dan sebagai bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang kedua yaitu hakikat bahasa Indonesia baku. Apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan sebagai tolak ukur bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, apabila ditinjau dari segi bahasa Indonesia, bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sama dengan bahasa resmi kenegaraan yang digunakan dalam situasi resmi kenegaraan, termasuk dalam pendidikan, buku pelajaran, undang-undang, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku yaitu yang pertama, memiliki kaidah atau aturan yang tetap dan seragam. Yang kedua, memiliki struktur kalimat yang sistematis atau teratur. Yang ketiga, biasa digunakan dalam forum yang bersifat resmi atau formal. Sedangkan ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku yaitu yang pertama, tidak memiliki kaidah tertentu. Yang kedua, tidak memiliki struktur kalimat. Dan yang ketiga, biasa digunakan dalam pergaulan atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana pendapat saya tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Berbicara tentang media sosial, siapa sih yang tidak kenal dengan media sosial? Hampir semua kalangan masyarakat menjadi pengguna media sosial, baik kalangan tua maupun kalangan anak-anak telah mengenal media sosial. Hal ini disebabkan oleh mudahnya pengaksesan media sosial. Hanya bermodalkan gadget dan jaringan internet, manusia dapat mengakses media sosial dengan mudah. Di dalam media sosial, masyarakat dapat berpendapat sesuka hati mereka. Dalam berpendapat di media sosial, masyarakat sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan menurut pengamatan saya, kata atau kalimat yang kasar telah menjadi hal yang lumrah bagi pengguna media sosial. Menurut saya, kita harus bijak dalam berpendapat di media sosial. Walaupun kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, setidaknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak kasar. Banyak pengguna media sosial yang masih di bawah umur. Kalau bahasa yang kasar terus merajalela, anak-anak generasi muda akan menirukan hal negatif tersebut. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, marilah kita memberikan contoh yang baik dalam berbahasa di media sosial. Mari junjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Sekian penjelasan saya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.